Enak ya Yunda. Sekarang kita bebas melangkah. Karena Diceritakan dua orang gadis tapi pendekar sedang ada di hutan ingin menyusuri jagat raya ini karena mereka belum pernah untuk mengarungi dunia yang seluas ini. Oleh karenanya sang adik dan kakak ini melanjutkan perjalanan dengan kudanya. Kemudian ada seseorang yang berburu dengan para prajuritnya, yang membuat binatangnya lepas dari targetnya, dikarenakan derap langkah kaki kuda dari keduanya. Sehingga mereka pun langsung dimarahi dan meminta maaf kepada sang pemburu tersebut. Oleh karenanya mereka dimaafkan dan dibawa ke suatu tempat. Rupanya sang pemburu adalah orang-orang dari suatu kerajaan, yang mana mereka berburu di waktu-waktu tertentu mereka diajak untuk beristirahat di kemah-kemah mereka. Tanpa menaruh rasa curiga, mereka berdua mengiyakan saja. Kalian telah mengagetkan buruanku. Heh, jaga bicaramu Tuan. Kami tidak mengerti apa yang Tuan maksud. Gara-gara kudamu, semua binatang buruanku lari. Maaf kalau begitu Tuan. Kami sungguh-sungguh tidak tahu kalau ada yang berburu di hutan ini. Enak saja cuma minta maaf. Lihat, dari pagi prajurit-prajuritku menggiring binatang buruan itu kemari. Waktu aku tinggal melepaskan panah, kalian mengejutkannya. Kami sudah mengatakan bahwa kami tidak tahu ada yang sedang berburu di sini. Kami sudah minta maaf. Apalagi? Hei, siapa yang mengizinkan kalian masuk hutan grogolan ini? Ini hutan larangan untuk dimasuki orang sembarangan, mengerti? Kami benar-benar tidak tahu Tuan. Kami bukan orang sini. Kami dari daerah Pengging. Sekarang ku beritahu. Ini daerah perburuan negeri Pawanawan. Dan aku salah seorang pangeran negeri itu. Sekali lagi kami minta maaf Pangeran. Baik. Kali ini masih bisa kumaafkan. Dan karena kejujuran kalian, aku mengundang kalian menjadi tamu di perkemahanku. Bagaimana? Terima kasih atas kebaikan Pangeran. Baiklah. Prajurit, kita kembali ke kemah. Siap! Sesampainya di tenda kerajaan yang sepupu dari pangeran tersebut, menyambut sang pangeran, yang mana ia pun sangat-sangatlah kaget di dalam hatinya, karena sang pangeran membawa dua orang yang sangat cantik, tapi dia bersikap biasa, dikarenakan sang sepupu dari pangeran itu mengetahui akan akal busuk dari sang pangeran tersebut. Oleh karenanya, ia mengiyakan saja akan dari perintah sang pangeran itu. Karenanya ia terus waspada agar tidak terjadi apa-apa dengan dua orang gadis cantik tersebut. Sudah pulang, Kanda? Sudah hampir senja. Dan kukira sudah banyak hasil buruan yang aku dapat. Oh iya, Kumara. Ini tamu kita. Saya Chandrika Dewi, Pangeran. Saya Ken Amaranila. Kumara Kumba. Saya sepupu Pangeran Menak Merdawa. Kosongkan satu tenda Baik, untuk Kanda. mereka berdua, ya? Silakan. Silakan. Mari, Ya. silakan.
Kami hanya ingin menikmati keindahan alam ciptaan Dewata, Pangeran. Selama ini kebebasan kami terbelenggu oleh Eyang Wiku yang terlalu berlebihan mencemaskan keselamatan kami. Bertahun-tahun kami cuma hidup di lingkungan padepokan. Semua orang tua akan melakukan hal yang sama. Pada malam harinya, mereka akan makan dari hasil pencarian prajurit dari pangeran tersebut, sehingga mereka tanpa rasa curiga, memakan akan makanan dari penjamuan sang pangeran. Pada akhirnya sang prajurit menyuguhkan sesuatu yang tanpa rasa curiga dari kedua gadis itu, menyuguhkan akan jamur barat dari hutan, sehingga mereka pun disuguhkan dan disuruh akan memakannya. Akhirnya, sang gadis itu memakannya, sehingga mereka pun langsung merasakan ketidakenakan akan kepala mereka dan membuat pusing sehingga pingsanlah mereka. Akhirnya, ditempatkanlah ke suatu tempat tenda yang kosong untuk melancarkan aksi bejat sang pangeran. Yang paling berbahaya dari semua bahaya adalah manakala kalian menjumpai serigala berbulu domba. Berperangai lemah lembut, tapi hatinya busuk, dan niatnya selalu jahat. Oh ya, silakan. Ayo. Kanda, jadi dipijat nanti? Saya sudah pesan Kicapan untuk selalu siap dipanggil di kemahnya. Mungkin tidak malam ini. Kenapa, Kanda? Aku bilang tidak. Kimin, sini. Silakan, Gusti. Apa itu, Tuan? Ini hanya jamur dari hutan tadi untuk pegal-pegal. Untuk supaya tidak dipijit lagi. Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Adik pangeran sepertinya sangat perhatian kepada pangeran. Kadang-kadang terlalu berlebihan. Dia sangat manja kepada saya. Karena sejak kecil selalu bersama saya, sejak ibu meninggal. Oh ya, coba sayur jamur hutan ini. Lezat sekali. Cobalah. Ayo, silakan. Terima kasih. Enak kan? Enak. Iya, enak sekali. Juru masak pangeran benar-benar pandai. Tukang masak kami orang-orang pilihan. Nanti setelah kalian makan jamur ini, tidur kalian akan nyenyak. Dan akan mimpi yang indah-indah. Seperti di Nirwana. Benci aku. Dia pasti akan melampiaskan kebiasaan buruknya. Pangeran, Oh ya? saya permisi ke belakang sebentar. Silakan. Ini mengantuk? Iya, mata saya berat dan
sedikit pusing. Pangeran. Saya juga, Pangeran. Rasanya letih sekali. Mungkin kalian terlalu letih. Biar kalian saya bantu ke kemah. Ayo. Terima kasih, Pak. Hati-hati. Ayo. Prajurit, bawa tamu saya ke kemahnya, cepat. Tidak lama kemudian dari kejauhan, ada seseorang yang bertopeng yang muncul di belakang mereka. Kemudian seseorang yang tadi mereka pun ditolong oleh sang orang tersebut dengan memasukkan obat penawar dari yang mereka makan tersebut, sehingga sesuatu yang mana yang mereka makan akan hilang dengan seketika. Sehingga gagallah hasrat sang pangeran tidak jadi karenanya sang pangeran berusaha baik-baik saja dan seakan tidak tahu apa-apa, membantunya untuk mencari orang tersebut. Yunda, ada apa dengan kita? Maling! 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 Ada maling! Maling? Di sini tidak ada maling, Nini. Saya melihatnya dengan jelas. Orang itu memakai topeng bandagina, topeng pelawak dengan bibir doer. Mana mungkin ada maling? Jangan-jangan hantu. Hantu? Saya yakin bukan. Saya harus lapor pada pangeran. Maaf, Nini. Saya tidak berani mengganggu beliau karena beliau sedang tidur. Tapi ini juga sangat penting. Mana tahu orang itu mau mencelakakan beliau. Ada apa? Tidak. Maaf, pangeran. Seorang bertopeng masuk ke kemah kami. Untung kami cepat terbangun. Tapi dia cepat sekali melarikan diri. Iya. Topeng kain atau... Topeng kayu, Tuan. Bentuknya seperti bandagina. Bibirnya doer. Oh... Agak aneh. Kami sudah 3 hari di hutan ini. Tapi tidak pernah ada yang mengganggu. Apa mungkin hantu? Oh ya,
Apa yang dilakukannya terhadap Nini? Saya dilempar kerikil, Pangeran. Saya juga, Pangeran. Setelah kami terbangun, si topeng Bandagina itu menyelinap pergi. Dia bicara apa? Tidak bicara sepatah kata pun. Ini benar-benar aneh. Kadawa, Saya pangeran. perketat penjagaan di sekeliling kemah tamu saya. Siap pangeran. Silakan. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Iya. Untung mereka tidak mengenali saya. Pada siang harinya pangeran bersiap pergi ke tempatnya asal yakni kerajaannya, yang mana kerajaannya itu jauh dan kedua gadis itu langsung diajak oleh sang pangeran yang mana mereka itu pun langsung menerima akan permintaan dari pangeran. Akhirnya sang sepupu dari saudara pangeran tersebut mendekatinya dan menyuruh sang pangeran bersiap-siap untuk langsung berangkat, hingga pada akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk pergi dari tempat tersebut agar kembali ke kerajaannya. Kebebasan sebagaimana Nini berdua juga menginginkan itu. Iya. Saya masih belum ingin disibukkan dengan urusan kekuasaan untuk menggantikan Romo Betara. Pangeran, Iya. saya pernah mendengar bahwa seorang pangeran memang lebih suka untuk memelihara banyak gundik sebelum mengawini seorang raja patni. Pangeran yang lain mungkin, tapi saya tidak. Kanda, semua perlengkapan sudah dibereskan. Kalau terlalu siang, kita bisa kemalaman di jalan. Kalau semuanya sudah siap, kita berangkat. Baik, Kanda. Itulah saya. Apa yang saya inginkan, saya dapatkan. Hei, kita berangkat sekarang. Periksa kembali, jangan sampai ada yang tertinggal. Itu tenda-tenda digulung semuanya dan masukkan ke gerobak. Ayo cepat, cepat. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau sampai tertinggal, awas ya. Aneh. Kelihatannya Kumara tidak menyukai kehadiran kita. Saya juga merasakan hal itu, Yunda.